Fulan Devi lahir di sebuah desa kecil di India, dalam keluarga kasta rendah yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sejak kecil, Fulan sudah merasakan ketidakadilan sosial yang begitu dalam. Ia bukan hanya dianggap rendah karena kasta, tapi juga karena ia perempuan. Saat teman-teman seusianya masih bermain di ladang, Fulan sudah dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Usianya masih sangat muda, tetapi ia harus menjalani kehidupan yang penuh kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Namun, meski hidupnya nyaris hancur oleh pernikahan itu, Fulan tak tinggal diam. Ia memberontak, melawan, dan akhirnya melarikan diri. Tapi justru di luar sana, dunia tak jadi lebih ramah. Ia menjadi korban kekerasan dari para tuan tanah, polisi, dan bahkan orang-orang dari lingkungannya sendiri. Dunia memandangnya sebagai perempuan lemah dari kasta bawah yang tak punya hak untuk bermimpi. Namun, dari reruntuhan hidupnya, perlahan Fulan bangkit dengan amarah yang dibakar oleh ketidakadilan yang ia alami sejak lahir. Nasib membawa Fulan ke tangan kelompok perampok bersenjata yang beroperasi di hutan Chambal, tempat legendaris yang penuh kisah kelam. Awalnya, ia menjadi tawanan. Tapi keberanian Fulan membuat para perampok mulai melihatnya berbeda. Ia tak gentar, tak tunduk, bahkan berani menentang pemimpin mereka. Hingga suatu hari, dalam konflik internal yang mematikan, sang pemimpin terbunuh, dan Fulan menjadi bagian penting dari kelompok tersebut. Bersama seorang pria bernama Vikram Malah, Fulan mulai mengambil alih kendali. Tapi jalan itu bukan tanpa darah. Ketika Vikram tewas dalam konflik antar geng, Fulan menjadi wanita yang diburu, namun juga ditakuti. Ia bukan lagi korban. Ia menjadi simbol perlawanan perempuan dari kasta rendah yang berani melawan tuan tanah, polisi korup dan sistem yang selama ini menindasnya. Di mata banyak orang miskin, Fulan bukan penjahat. Ia adalah keadilan yang tak pernah mereka dapatkan dari negara. Puncak dari kisah Fulan Devi terjadi saat peristiwa mengerikan di desa Behmai. Di sanalah orang-orang yang dulu menyiksanya kini berada dalam cengkeramannya. Fulan dan kelompoknya menyandera para pria dari kasta atas yang dituduh telah melecehkannya. Setelah menunggu berhari-hari dan tidak ada bantuan dari pemerintah, kelompok Fulan mengeksekusi 20 pria. Sebuah aksi balas dendam yang mengguncang seluruh India. Peristiwa itu menjadikan Fulan buron paling dicari. Tapi di tengah kecaman dan kehebohan media, banyak rakyat miskin justru mengangkat namanya sebagai pahlawan. Ia menjadi lambang perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Selama bertahun-tahun ia bersembunyi di hutan, dikejar pasukan keamanan, hidup dari satu gua ke gua lainnya. Tapi dalam keheningan itu, sebuah perubahan mulai tumbuh dalam dirinya. Fulan mulai bertanya, apakah balas dendam cukup? Ataukah ia harus mencari keadilan melalui cara yang lain? Setelah bertahun-tahun hidup sebagai buronan, Fulan Devi membuat keputusan mengejutkan. Ia menyerahkan diri kepada pemerintah, bukan karena kalah, melainkan karena ingin mengakhiri siklus kekerasan yang terus menelan korban. Penyerahan dirinya berlangsung di depan publik disaksikan ribuan orang. Tapi Fulan tak datang dengan tangan kosong. Ia menetapkan syarat, tidak akan dijatuhi hukuman mati dan para pengikutnya akan diperlakukan secara manusiawi. Itu bukan permintaan seorang pengecut, melainkan langkah penuh strategi dari perempuan yang ingin menyusun ulang arah hidupnya. Di penjara, Fulan tak menyia-nyiakan waktu. Ia belajar membaca, menulis, mempelajari hukum dan politik. Ia mulai mengubah amarahnya menjadi kekuatan intelektual. Ia sadar, jika ingin benar-benar mengubah nasib kaumnya, perempuan miskin, korban kekerasan, dan kasta bawah, maka panggung perjuangan itu bukan lagi di ladang-ladang berdarah, melainkan di dalam sistem itu sendiri. Di balik jeruji tumbuh semangat baru memperjuangkan keadilan lewat jalur demokrasi. Ia ingin agar suaranya dan suara mereka yang selama ini dibungkam bisa menggema hingga ke pusat kekuasaan. Setelah bebas, Fulan Devi tidak lari dari masa lalunya. Ia memeluknya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, banyak yang menertawakan. Tapi suara rakyat kecil tak bisa diabaikan. Mereka tahu siapa yang pernah berdiri di samping mereka saat tak ada harapan. Fulan tak membawa janji manis,
tapi membawa luka yang sama. Dan rakyat melihat dirinya di dalam sosok perempuan itu, keras, terluka, tapi tidak pernah menyerah. Fulan akhirnya terpilih menjadi anggota parlemen. Ia melangkah masuk ke dalam gedung kekuasaan tanpa busana mewah atau gelar akademik tinggi. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan suara lantang yang membela hak-hak perempuan, kaum miskin, dan mereka yang selama ini tak pernah punya tempat duduk di meja keputusan. Ia berbicara dengan keberanian, dengan kebenaran, dengan pengalaman. Tak lagi dengan peluru, tapi dengan argumen yang tajam dan tulus. Ia menjadi simbol perubahan. Bahwa seorang korban, seorang mantan tahanan, bahkan seseorang yang dianggap kotor oleh sistem bisa berdiri tegak dan memperjuangkan keadilan bagi banyak orang. Dan itu membuat musuh-musuhnya kini duduk di barisan yang diam, mulai mendengarkan. Fulan Devi meninggal secara tragis, bukan di medan tempur, bukan di pengadilan, tapi di depan rumahnya sendiri. Tewas dalam senyap, di usia yang seharusnya menjadi masa ia menuai hasil dari perjuangannya. Tapi kematian Fulan tidak memadamkan kisahnya. Justru sebaliknya, ia menjadi api yang terus menyala di benak mereka yang memperjuangkan keadilan dari pinggir jalan, dari desa terpencil, dari ruang-ruang kecil yang dulu tak pernah dianggap. Dunia mengingatnya bukan sebagai perampok atau pelaku kekerasan, tapi sebagai perempuan yang pernah dihancurkan oleh sistem lalu bangkit dan melawan sistem itu sendiri dengan cara yang tak terduga. Ia bukan pahlawan tanpa celah, tapi ia adalah cermin dari banyak realitas yang selama ini ditutup-tutupi. Dari seorang gadis desa tak dikenal, menjadi simbol keberanian di parlemen. Dari hidup penuh luka, menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Perjuangannya mengingatkan kita bahwa perubahan sejati tak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keteguhan hati. Dan jika kisah ini menggerakkanmu, bantu teruskan semangatnya. Klik tombol suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Biografi Kilat. Karena di balik setiap luka mungkin tersembunyi seorang pejuang yang sedang menunggu untuk bersuara.